satu track 5437. Oke, selamat pagi Sobat Satu Track dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi dengan saya Bang Lukas, Bang Aco, dan Devi. Oke, Bang Aco, gimana liburannya kemarin? Ya liburan sambil kerja ya. Iya. Liburan sambil kerja. Terus kemarin tuh hujan di Jember hujan, masuk Banyuwangi ungkep lagi. Oke, capek sih Bang ya. Aku sendiri juga capek kemarin. Dari mana? Surabaya. Ke Bondo. Terus habis itu langsung event kemarin, event Liga Puisi. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen lihat keseruan Liga Puisi kemarin, langsung aja cus di channel Radar Banyuwangi, sudah ada di bagian live. Silahkan dilihat aja. Ada 3 hari kemarin, seru banget. Asli seru kemarin. Saking serunya sampai sore sudah capek. Udah Bang, kita pending dulu aja highlightnya, nggak apa-apa deh. Kita mumpung minggu ini kita nggak race week gitu. Iya. Oh libur ya? Meliput dulu. 1 minggu ya? 1 minggu. Minggu depan baru lanjut ke Portimao di Portugal. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau baca-baca dulu sedikit komentar dari Sobat Satu Track yang udah masuk ke kolom komentar. Kita baca dulu. Karena ini sudah seminggu kita endapkan ternyata banyak dan nyebar ternyata Bang. Jadi nggak cuma di satu video aja, ada di beberapa video kemarin yang teman-teman urun komentar juga. Gitu. Yang pertama dari Edsunia Tikarim 6105. Di videonya yang waktu kita bahas Ducati ya, waktu Loyo di Jeep Australia kemarin tuh. Oh iya. Katanya buktikan dulu di Yamaha, kasih juara kalau memang hebat. Kalau juara pakai motor bagus itu ya tidak heran. Ya ini memang biasa terjadi ya. Biasanya kalau pembalap bisa menguasai motor yang kurang bagus, bisa dipastikan skill pembalapnya pasti bagus. Betul. Contoh kasusnya kayak di musim lalu ya Bang ya, dimana Marquez masih di Grace ini waktu itu. Kalau di BBM juga bukan motor yang bagus waktu itu. Setahun lebih lama. Tapi dia masih bisa mengendalikan set. Akhirnya masih dapat podium seperti itu. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya. Nah, ini waktu kita bahas hasil GP Australia yang waktu itu mendadak Aprilia gacor semua. Ada dari @dilan_indonesia. Aprilia memang top, melibas Ducati untuk tahun depan. Sudah bisa dipastikan Aprilia akan berada di top level. Nah, ini tapi masih syarat dan ketentuan berlaku sebenarnya Bang ya. Karena kalau kita lihat kan Aprilia di musim ini saja sebetulnya potensinya sudah keluar. Hanya saja masih ada beberapa PR ketika harus mengeluarkan power yang besar di sepeda motornya. Gimana kalau dari Bang? Kan nggak semua sirkuit. Jadi Aprilia itu kan terkenal sirkuit fast corner lah. Ibaratnya tikungan cepat ya Bang ya. Makanya memang jago di situ kan. Kalau untuk masalah kayak ada aspal bermasalah sedikit aja dia sudah terpuruk, akhirnya kecepatan waktu berkurang banyak dan tikungan-tikungan yang stop and go kalahnya di situ. Jadi nggak mendominasi belum. Mungkin nanti tahun depan lah. Tahun depan kan si Martin juga kan masih cedera. Jadi data itu nggak semuanya dapat. Cuma memang yang kelihatan Raul Fernandez yang bisa melengkapi data-datanya Aprilia. Makanya untuk tahun depan ini semakin menarik soalnya si Aprilia kan sudah mau mendekati langkahnya Ducati. Nah, ini tinggal ini PR buat Aprilia musim depan ya, semoga aja motornya sudah bisa ini ya Bang ya, mengatasi sirkuit-sirkuit yang punya karakteristik tikungan lambat yang butuh power tinggi seperti itu. Dan Martin juga memperpanjang istirahatnya. Iya, itu kemarin ada konfirmasi langsung dari Martin kan memperpanjang. Nah, itu juga jadi kendalanya si Aprilia. Karena kan selama ini kan tumpuannya ke BCC untuk pengembangan. Dan terus untungnya si Ducati juga si Marquez juga cedera. Jadi secara keseluruhan untuk musim depan saya bilang memang nanti bisa 50-50 lah kekuatannya. Ada rival yang kerasa lah untuk Ducati terutama ya. Jadi nggak seperti tahun ini yang full Ducati kabeh. Iya. Oke, lanjut Mas Eka Agus, terima kasih yang sudah komentar lagi di konten kita kemarin yang ini ya, waktu selesai praktis nih Bang. Praktis kemarin terakhir kita Malaysia. Di Malaysia. Di Sepang. Analisa saya, kenapa Pecco tambah terpuruk di akhir seri? Di awal musim ini Pecco sebetulnya lumayan bagus.
Tapi dasarnya Peko merasa sudah 2 kali juara pakai Ducati. Gak terima cuma posisi ketiga. Peko nggak legowo, nggak bersyukur. Padahal GP25 itu lebih garang dan lebih liar. Hanya Marc Marquez saja yang bisa taklukan karena emang gaya balap Peko itu smooth. Tidak sama dengan Marc Marquez. Maka dia mengeluh terus. Mekaniknya kebingungan dan kota atik motor. Dengan harapan Peko bisa nyaman. Celakanya Peko malah terpuruk karena emang skill Peko belum bisa taklukan GP25. Gimana Bang? Tanggapannya? Ya itu kan sempat kita bahas sebenarnya. Akhirnya si mekanik sendiri ini bingung. Motor yang ada itu sebenarnya sudah bagus. Kan mulai dari GP 22, 23, 24 itu kan motor juara semua. Masuk ke GP 25 sebenarnya kan tidak ada perubahan yang terlalu besar. Datangnya Marquez ya kan, mungkin ada custom sedikit lah. Ya kan, custom sedikit untuk GP 25. Nah, dengan perubahan yang kecil itu untuk pembalap Ducati yang ada itu tidak bisa ya, walaupun perubahannya kecil tapi kan dampaknya besar. Betul. Ya kan, nggak semua pembalap Ducati bisa merasakan perubahan yang ada sekarang. Makanya kemarin juga sempat si Peko minta balik-balik ke GP24 ya. Dan ada juga statementnya di Gia, sebenarnya motornya ini sama, cuma beda nama aja. Cuma ada perubahan kecil-kecil lah. Nah, disitulah salah satu letak kekuatannya Marquez, kalau saya bilang dia cepat. Marquez ini bisa beradaptasi ya intinya, bisa beradaptasi dengan motor yang standarnya memang sudah kompetitif. Dia masuk ya sudah, tinggal melengkapi aja. Oke, lanjut lagi ada Ed Muhtarom. Simple aja, semua kehidupan baik di olahraga khususnya MotoGP dan di bidang apapun pasti ada drama yang tidak bisa diungkap. Karena itu manusia yang merasa paling benar sendiri. Ya sepakat sih. Tapi ada juga drama ini kadang juga dimunculkan sama promotor Bang. Untuk meningkatkan popularitas. Bisa jadi. Apalagi sekarang promotornya jadi satu sama promotornya F1 yang memang sudah terkenal loh menghadirkan drama-drama seperti itu. Yang mana sebetulnya drama itu salah satunya ya salah satu cara mereka buat menarik fans baru utama. Kan kalau lempeng aja apa yang dilihat. Bahkan ini contoh kasus nyata Bang. Ini si Bayu nih, ini kan pengamat bola nih Bang. Dia sendiri ngaku, Mas, aku lek ndelok balapan itu, aku kalau lihat balapannya aja, aku bosen. Apa sing didelok wong ngebut-ngebut ngono kuwi? Iya kan? Betul. Dan karena ada drama itu tadi, akhirnya orang jadi tertarik. Wah, nopo iki? Ada apa ini? Akhirnya kan pengen tahu. Ya, sama aja kalau saya juga ngelihat balapan cuman balapannya hanya menang dan kalah. Bosan jadinya. Karena selama ini saya lihat itu mengejarnya di teknologi sendiri. Ada pengembangan teknologi apa? Di situ yang menarik kalau saya pribadi. Oke Bang, ini masih banyak komentarnya, kita baca aja. Kopi hitam 3617. Oh ada nih, koreksi nih Bang. Circuit Sepang itu resmi masuk kalender MotoGP kalau nggak salah tahun 1999, bukan 91. Dibangunnya aja 97. Ya terima kasih ya atas koreksinya. Oke, nah, berarti ini nonton nih. Terima kasih Mas Kopi hitam 3617 untuk koreksinya. Bisa koreksi di tempat lain kalau misalkan ada yang salah dari data yang kita sampaikan. Dari Ethermul Cebong, bisa jadi motor yang dipakai Peko itu motornya Marquez. Bisa jadi, tapi kita nggak tahu karena memang Ducati pun nggak mengeluarkan. Kadang ada sesuatu yang memang harus disimpan Bang sama pabrikannya, tidak semua harus diungkap kayak gitu. Lanjut, ada lagi nggak nih? Oh sudah habis ternyata. Oke. Terima kasih Sobat Satu Track yang sudah komen-komen di YouTube kita ya. Kita nantikan nanti komentarnya, kita diskusi bareng ya, terutama di podcast kali ini. Podcast kali ini kita karena besok libur kita coba fokus bahas news dulu deh Bang. Iya boleh. Ada yang baru nih. Apa itu? Berita bagus nih untuk Indonesia karena akhirnya Vedega ada kejelasan nih Bang. Resmi. Ya resmi ya sudah ya, official. Akhirnya ke Moto3. Setelah sekian lama kita bahas dengan Mas Benny, kemarin juga cukup mengejutkan karena di seri Mugello waktu itu ya. Tiba-tiba mendadak 2 kali podium. Ya kan, padahal itu kalau kita ingat-ingat di musim ini dia cedera di awal musim. Cedera di awal musim sehingga poinnya nggak maksimal gitu. Tapi ternyata ketika di pertengahan seri mulai dari Mugello ternyata bisa naik, bisa bersaing dengan pembalap lain gitu. Dan kita lihat kemarin di hasil akhirnya
di posisi kedua itu klasemen. Kita cukup bangga juga karena setelah banyak cerita ya, banyak cerita seperti ini belum ada kejelasan, akhirnya si Veda bisa membalap lagi gitu. Betul. Veda masih muda loh Bang. Masih, jadi makanya kan kemarin kan sempat seharusnya dia tuh sama seperti siapa yang juara Brian Uriarte ya. Brian itu kan sudah dapat wildcard di sisa musim ini. Kemarin kita lihat di Moto3 sudah kelihatan. Dia sudah masuk kan. Sebenarnya si Veda itu sudah dapat juga wildcard. Dapat, cuman umurnya yang nggak nutut. Dia 17. Oh iya. Dia sudah dapat bahasanya golden ticket lah untuk jadi wildcard itu di sisa seri Moto3 itu dia dapat. Ya, ingat saya dia baru 17 apa baru 18-nya itu kan masih akhir tahun ini. Akhir tahun ini dia baru 17. Nah, itu pun kalau untuk masuk di Moto3 kan belum bisa juga. Harus 18. Iya. Di musim depan karena dia dapat golden ticket. Golden ticket itu tadi dia dapat. Akhirnya kemarin banyak isu yang dia mau langsung dikontrak sama KTM, isu-isu yang seperti itu dia katanya menolak. Akhirnya dia tetap ikut di Honda Asia Talent. Oke, Honda Asia ya, masih setia di Honda. Asia Talent kan, Idemitsu. Itu nanti jenjangnya jelas juga sih. Ya KTM juga jelas jenjangnya, cuman dia memang mulai mengawali dia masuk di kejuaraan dunia dia lewatnya Asia Talent. Iya. Asia Talent. Ya. Seperti ini juga nantinya kalau misalkan ke GP bisa jadi nanti ikut LCR nanti bisa karena jenjangnya sampai ke situ Idemitsu Asia Talent Idemitsu itu makanya dia mungkin untuk membalas budinya dengan Honda kali ya. Jadi makanya dia tidak mau nerima. Sebenarnya banyak rumor banyak yang mau kontrak si Veda khususnya KTM dengar gitu. Ini salah satu anak muda ya asli Gunung Kidul Yogyakarta. Karena kalau yang saya ingat banyak pembalap Indonesia lahirnya juga dari sana, dari Jogja ya. Salah satunya Veda ini. Dan temennya juga Muhammad Kian Ramadipa itu ingat saya orang Sleman. Jogja juga. Sama-sama di Jogja kayak gitu. Di Moto2 kita juga punya Bang ya, masih Mario Aji ya. Yang kita harapkan sebetulnya bisa lah performanya ditingkatkan lagi gitu. Ya di banyak sudah ada adiknya nih. Iya, makanya kan jenjangnya kan kalau nggak ada ini bisa aja beda gantiin, iya kan. Harus cepat-cepat berbenah. Gitu. Oke, dari news kita geser ke highlight nih. Kemarin cukup seru highlightnya. Devi kemarin apa yang ditonton waktu highlight? Waktu di race itu kenapa dengan Peko? Dengan Peko nggak sampai finish ya, kurang 3 lap. Itu kan kemarin sudah sudah mimpin sudah leading. Iya, jadi sudah sprintnya. Peko ini kemarin termasuk keren sih Bang. Maksudnya dia mulai dari kualifikasi ya. Kita mundur ya. Awalnya kan hari Jumat itu kan meragukan ya, hari Jumat sampai mau menjelang kualifikasi kan dia mulai dari Q2. Iya. Kita istilahnya masih meragukan wah ini kok kayaknya yang kita harapkan kok sepertinya nggak sesuai prediksi gitu. Tapi ternyata waktu di kualifikasi akhirnya bisa menaik jadi di posisi pole kan waktu itu. Masuk ke kedua bahkan sampai pole position. Nah, setelah pole ternyata performanya Peko terus membaik di sprint. Di sprint akhirnya dapat podium nih. Podium 1. Podium 1 kan ya? Dan gap jaraknya kan lumayan tuh. Jaraknya lumayan Bang. Iya, tapi saat di race positif si Peko sampai hari race sudah leading itu tadi akhirnya ada konfirmasi langsung dari jadi setelah balapan itu kan semua dikumpulin nih insinyurnya Ducati sampai ban Michelin juga didatangi ya kan ada apa ini ya intinya itu ada katanya ada serpihan debrief ya sisanya apa mungkin pembalap yang jatuh sebelumnya kan sebelumnya ada Moto3 itu kecelakaan. Oh iya. Jadi ada serpihan karbon katanya yang kena bannya. Ya intinya sih apes ya. Iya. Karena kalau kita lihat sebenarnya Peko selama separuh lebih balapan itu dia ada di depan gitu, hampir nggak tersentuh gitu. Bahkan ingat saya perlawanan itu cuma ada dari Alex. Hanya selang-seling aja. Pindah tukar posisi, terus nanti ada kesempatan tukar lagi gitu. Intinya kalau itu berjalan aman-aman aja mungkin ya Peko lagi. Iya Peko lagi gitu. Sesuai
Iya. Prediksi saya kemarin, Bang. Iya. Tapi kalau kita lihat nih di catatan saya kemarin cukup banyak juga yang crash, mulai dari Paul ya di lap 5 sektor 2. Kemudian Miguel Oliveira ini sempat crash di sektor 3 di lap 11 tapi akhirnya bangun lagi. Masih bisa melanjutkan balapan walaupun ada di posisi buncit di luar zona poin. Kemudian Raul yang menang kemarin di Chip Australia ternyata juga harus terjatuh di lap ke-12 di tikungan 1. Tidak bisa melanjutkan balapan. Baru di lap 17 dari 20 nih. Fermin mendadak ndelosor di tikungan ke-15. Kurang konsentrasi kayak. Baru di ini ya, sesaat setelah Fermin crash, Pecco akhirnya terpaksa DNF. Itu masih di lap yang sama, ingat saya. Di sekitar lap 17 atau 18 itu. Dan ya sudah kontak. Posisi diambil alih oleh Alex dan di belakangnya ada Aco kebetulan. Aco, Aco. Kalau kita lihat kemarin itu juga Pecco kayaknya agak bingung, Bang. Ya karena tiba-tiba sudah ada tikungan akhir, tiba-tiba ngeliatin ban belakang melambat, terus akhirnya merapat ke pit. Sebenarnya sudah dikasih sudah dikasih tahu di dashboard itu sudah ada peringatan tekanan ban. Cuman nggak tahu itu peringatannya kan karena tekanan ban aja. Terus akhirnya kenapa kok menurun terus ini kan gitu. Jadi akhirnya hilang anginnya, bannya bocor. Ini harus ditempel ya di aspek dekat harusnya. Banyak tubeless sama vulkanisir, Bang. Tubeless ya. Bisa lah itu ditempel harusnya. Bisa. Dan untuk Aco juga double podium ini dari sprint. Gimana performanya nih Bang Aco? Nah ini yang menarik sebenarnya Aco ya. Kalau dilihat dari seri-seri sebelumnya juga memang konsisten sampai akhirnya kemarin di Malaysia double podium. Dan setelah dia race, banyak yang bilang kalau si Aco sendiri tanpa elektronik. Nah, Itu menonaktifkan. kan yang rame ya. Betul. Ya itu kalau mau saya bahas sih sebenarnya kalau untuk teknologi ya, kenapa teknologi si Aco sendiri dimatikan? Karena dia ingin menunjukkan skillnya dia. Betul. Ya kan? Cuman pada dasarnya kalau pabrikan atau produsen itu untuk kedepannya itu nggak mungkin tanpa teknologi. Betul. Ya kan? Karena arahnya memang ke teknologi supaya pabrikan atau produsen ini menekan cost. Ya pertama itu Bang. Ya kan, menekan cost. Jadi harusnya ada teknologi. Kalaupun si Aco memaksakan pakai skillnya dia sendiri, akhirnya si KTM udah berkembang. Betul. Iya kan? Kan belum tentu juga skillnya kita mau ngerasain pakai motor KTM, tapi kalau udah skill kita kayak Aco kan nggak bisa. Nggak bisa. Kan gitu ya. Gambarannya lah seperti itu. Makanya kemarin ada egonya si Aco ini yang, saya mematikan aja biar urusan saya nih motor. Dan memang terbukti dia bisa naik podium. Cuman untuk jangka panjangnya itu nggak berlaku pastinya. Mungkin nanti kedepannya bahkan nggak dibolehkan, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi memang nggak murni lah semuanya kemarin Aco itu dimatikan semua itu enggak. Karena motor yang ada sekarang itu harus tergantung dengan teknologi. Buktinya kayak ECU, ya kan. Isinya ECU itu juga setahu saya dari inputan pembalap dan insinyur. Makanya terbuatlah ECU itu tadi. Kan inputan, masukan dari pembalap, insinyur, makanya dibuatkan ECU itu tadi fungsinya itu. Jadi apapun yang selama ini balapan mulai tahun 80-an katakan yang hanya mengandalkan skill, makin kesini ya sudah, bukan berarti makin kesini nggak ada skill pembalap. Skillnya pembalap itu sekarang lebih apa ya, maksudnya lebih harus menuntut beradaptasi dengan teknologi itu. Selain dia skill membalap, dia harus juga bisa skill untuk memainkan teknologi itu tadi, menyatu dengan teknologi. Makanya kan nggak mungkin nanti kedepannya KTM tanpa teknologi itu nggak mungkin. Ini bisa jadi dipegang Liberty nanti ikut-ikut F1 ini keberlanjutan kan, karena prinsip keberlanjutan akhirnya hybrid nanti bisa. Itu makanya bisa. Intinya kan adanya event sebesar MotoGP ataupun F1 itu kan memang untuk menekan cost budget ngebangun mesin atau sebuah motor, ya kan, sepeda motor, supaya apa, nanti teknologi ini berkembang, harga jual kan makin tinggi. Betul. Biaya costnya makin rendah, jadi ada margin keuntungan yang gede. Itu kan tujuannya
Tujuannya adanya event ini kan seperti itu. Kalau dia masih cara lama mungkin bisa aja. Cuman kan nanti ya itu tadi kosnya makin gede, penjualannya tetap ada tapi marginnya kecil. Ditambah lagi yang perlu kita ingat, 2 ajang balap dunia ini juga prototipe ya Bang ya, untuk kendaraan yang nantinya sehari-hari kita pakai gitu. Iya, teknologinya. Kalau teknologi itu nggak bisa dibendung lah, intinya pasti berjalan terus. Betul. Nggak mungkin mundur, dia pasti berkembang. Makanya kalau kemarin ada kayak statementnya Casey Stoner sempat dia pensiun gara-gara teknologi terlalu banyak ikut campur di motor, ya itu mungkin keputusan yang benar. Kalau dia nggak mau teknologi ya pensiun aja ya, pensiun aja sudah, karena ini sudah nggak bisa dibendung. Nah kan ini sekarang Aco mau begitu terus, sedangkan dia usianya masih 20-an. Seharusnya kan di usia seperti dia harus mengikuti. Betul. Kalau dia mau pakai cara lama, ya cepat atau lambat dia mungkin bisa pensiun. Nah, pensiun dini malah Bang itu pensiun dini, iya kan, nggak mungkin lah. Jadi untuk kedepannya Aco dia harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Itu sih. Karena memang tujuannya semua produsen, pabrikan apapun itu pasti yang ditonjolkan ya teknologinya. Betul. Oke. Bang, ini yang menarik kemarin dari race itu sebenarnya selain karena ini ya si Peko yang kemarin banyak bocor. Sebetulnya ini yang kita menarik lagi itu karena pabrikan Jepang ternyata bisa kejar-kejaran di 10 besar ya Bang. Gimana ya Bang? Ada mulai kelihatan ada peningkatan nggak? Oh ya kemarin ini ya si Augusto Fernandez juga ikut ya ngetes V4 lagi. Tapi ya masih belum memuaskan ya V4. Nah untuk kembali ke Honda kemarin itu sangat puas sekali ya, karena capaiannya Honda kan untuk membalap di trek lurus. Iya, di trek lurus Ducati. Iya, dan ketemunya si Firman kan pada waktu itu. Si Junior ngebalap Firman. Dan itu iya kah? Ya kelihatan sekali Honda itu ngerasa puas. Oh, akhirnya saya bisa. Bisa Ducati. Ya, di level seperti itu. Jadi tinggal si Hondanya aja, jangan sampai lagi arahnya yang berbelok-belok lagi. Pengembangannya tetap dah. Tetap. Mungkin nanti di tahun-tahun berikutnya dia tinggal mencari pembalap yang benar-benar klop. Dan itu tadi katanya almarhum kan butuh pembalap pengembang ya Bang. Iya. Gitu. Itu aja. Terus nih ya kita lihat kemarin Joan Mir dengan podium kemarin di sisa-sisa musim ini, kita lihat Honda dan Yamaha juga ya, yang sudah mulai bisa mengejar, meskipun Yamaha juga kayaknya masih abot masih. Kalau kita bandingkan dengan Honda, ini kayaknya omongannya almarhum dulu sudah mulai didengar nih sama Honda. Mengingat dulu kan idolanya almarhum kan juga ini lama di Honda. Benar, iya. Lama di Honda dulu. Karena kan sebelumnya kan mantan Honda. Iya benar. Iya. Jadi dia mengikuti sekali. Dia memang berharapnya ya, ayo Honda sudah dikasih konsesi D, manfaatkanlah biar bisa mengejar. Dan kemarin kalau saya ingat almarhum itu pernah bilang Honda itu sebelum dikasih konsesi, sebelum pengembangannya seperti sekarang itu sangat kesulitan ya, walaupun di trek lurus untuk mengejar tim lain gitu. Kalau kita lihat sekarang, wah ini adalah harapan di musim depan untuk naik secara bertahap dan semoga bisa kembali ke papan atas ya kalau Honda ini. Biar banyak yang bersaing kan akhirnya kan. Oke. Tapi apalagi deh. Kalau untuk dari KTM kan dari Aco udah bisa double podium nih. Tapi kalau untuk dari keseluruhan pabrikannya KTM nih, kira-kira punya peluang nggak untuk bersaing apalagi dengan Ducati ya? Kalau untuk bersaing ya sebenarnya berpeluang semua ya, karena yang dibutuhkan pabrikan semua ini kan sebenarnya kan risetnya, sedangkan KTM ini kan bermasalah dengan dana ya kan di akhir-akhir ini. Nggak tahu nanti di kedepannya atau nanti pas di 2027 regulasi kan mulai dari nol semua setiap pabrikan. Oh iya, ingat saya juga dengan di tahun itu kan nanti tim satelit juga ditiadakan Bang. Nah itu. Iya, jadi gosipnya seperti itu. Tapi kalau misalkan memang benar ya bagus kalau menurut saya. Karena akhirnya mendatangkan investor-investor baru. Terus pemerataan, akhirnya kan pemerataan. Jadi tim satelitnya masuk. Jadi tim utama tetap tim utama. Nggak ada pabrikan. Nggak ada. Ya satu Ducati, itu ya. Semuanya pabrikan. Gitu ya. Ya, jadi nanti untuk 2007 itu yang ditonjolkan itu tim. Iya. Tim. Nah, sekarang ini kan yang kita tahu yang tim satelit. Tim satelit yang lagi bagus-bagusnya Gresini. Betul. Gresini sudah
kasih runner up buat Betul. Alex Marquez dan Rookie of the Year. of the Year buat Firman. Betul. Ya salah satu tim satelit yang tersukses kan. Nah, jadi nanti kita taunya ya Grace ini. Iya. Bukan tahunya Ducati. Iya, ya. dulu awalnya juga saya ngiranya itu beda tim. Iya. Beda pabrikan maksudnya. Iya. Mesinnya ya mungkin nanti ya tinggal sewa aja kali Iya. ke pabrikan ya. Tapi gitu timnya ya timnya sendiri Iya, gitu. jadi nanti orang taunya cuman Grace ini. Oh, Pramac. Pramac. Gitu. Iya. Oh, Tech 3 ya. Oh, Tech 3 gitu. Ada nama-namanya. Walaupun nanti dia sekelas mungkin nanti kayak pabrikan Ducati sekarang ya mungkin dia pakai nama Lenovo atau gimana ya kan. Jadi nggak ada lagi sudah pakai nama Ducati gitu, nggak ada ya. Mungkin lebih kecil apanya yang ditonjolkannya tuh lebih ke tim, nama tim. Nama tim. Iya. Nah, investor baru tentunya pengembangan risetnya baru nanti tambah seru nanti balapannya seru. gitu. Ya mungkin ya memang kan katanya di 2027 ini semua dibatasi. Kayak aerodinamika dibatasi, untuk kelebarannya, besarnya, ukurannya semuanya intinya dibatasi. Terus untuk teknologi juga dibatasi. Tetap berkembang, teknologinya tetap berkembang, cuman dibatasi masalah riset. Karena memang biaya riset itu yang mahal. Bukan biaya untuk ngebangun motor jadi satu. Karena untuk sebelum ngebangun motor kan butuh riset. berapa kali kesalahan nih. Riset ini ya kan berapa kesalahan untuk membuat motor yang hampir sempurna. Termasuk inputan dari pembalap ya Bang ya? Iya. Makanya itu kan yang mahalnya kan risetnya itu, pengembangannya yang biayanya yang ampun. Nah, Betul. Untuk runner up kan kemarin juga sudah didapetin Alex ya. Untuk perkembangan juara 3-nya ini gimana ini? Apa masih Masih ya Bang ya, sampai Bagnaia akhir musim. sama BCC. Iya. Bagnaia, Ya ini BCC. kemarin aja kebetulan karena sirkuitnya nggak mendukung Aprilia memang kan. Akhirnya Peko Iya, geser lagi kan. Kemarin tuh pas dia Peko menang di sprint, unggul Peko. Nah, tapi turun lagi. Turun lagi. Gara-gara Peko ban dapat gembos. 4 poin. Itu selisih 5 poin. Ya. Tipis banget. Tipis sekali. Iya kan. Jadi itu saya rasa nanti itu sampai akhir. Iya, akhir kayaknya. Ya, kita tinggal lihat aja nanti di Portimao sama Valencia model sirkuitnya seperti apa. Ya. Bisa kita kira-kira nanti yang akan podium Kita siapa. prediksi minggu depan. Iya, betul. Tapi kita simpan dulu ya Bang ya, karena pembahasan untuk minggu depan. Itu kita sekarang libur dulu. Makanya tadi lebih banyak kita membahas rumor yang paling banyak. Oh ya, bahas rumor, tadi sempet dapat informasi yang masalah Rossi komen yang di Mandalika, yang gara-gara crashnya BCC sama Mark gitu. Intinya dia ngomong itu bukan kesengajaan. Iya, itu. saya kenal betul dengan BCC gitu katanya. Ya mau nggak kenal gimana muridnya itu. Ya itu. Ya, makanya kan kemarin kok sempat dibahas, akhirnya si BCC kayak dengan hukuman 2 penalti long lap. Secara hukuman, secara mentalnya itu hilang gitu. Maksudnya kayak nggak beban mental loh. Beban mentalnya tuh aku sudah kena hukuman deh ya kan. Iya, terlalu ringan. Kalau dia pada waktu itu nggak dikasih hukuman, itu sebenarnya lebih bagus. Karena beban mentalnya sampai sekarang itu masih kayak nikah gitu. Kalaupun dikasih hukuman berat sekalian gitu loh. Oh iya, betul. Jangan cuma 2 penalti. Long lap nggak kerasa. Akhirnya kan beban mentalnya dia ke Marquez yang cedera sampai sekarang, bahkan sampai tes pramusim Marquez sudah dinyatakan dia tidak bisa ikut. Ya itu. Karuan nggak usah dikasih hukuman. Biar beban mentalnya si itu kayak merasa bersalah kan. Akhirnya kan gitu. Ya sudah setelah insiden juga sudah minta maaf secara personal kan. Untungnya ya Marquez bahasanya ini benar-benar ya balapannya seperti ini kan. Gitu resikonya, salah satu resiko balapan seperti ini. Ya terus sebenarnya kalau saya jadi stewardnya ya saya biarin aja untuk racing insiden kalau masih di lap pertama. Biarin aja karena itu racing insiden. Karena hukumannya iya ngapain gitu loh. Itu kan sama kayak track limit ya Pak. Iya, makanya setara dengan track limit, sedangkan yang yang Marquez sekarang alami rugi lah. Dan itu pun BCC masih bisa podium waktu itu kan. Rugi banyak. Kalau kita di posisi di timnya Marquez ya rugi banyak. Tinggal kita lihat aja ada nggak nih statement dari penggemar yang kira-kira mengkritik Chris Stewart. Ayo harus ada loh ya. Karuan gak usah dikasih hukuman dah kalau cuma 2 long lap penalti. Karena di ajang balap 11 sampai ada kadang
keputusan Race Stewart itu bahkan pembalap sendiri yang kasih kritikan gitu. Iya. Karena ya itu tadi kadang keputusan yang diambil kadang nggak rasional gitu. Kan cuma kayak tuntutan publik aja kan, ayo kasih hukuman, tapi hukumannya cuma segitu. Ya ngapain juga orangnya podium kemarin di Phillip Island kan kalau gitu. mau dihukum dikasih 2 seri, nggak ikut balapan juga kan gitu ya. Iya betul. Jadi bener-bener nggak dapat poin. Sama-sama nggak dapat poin. Maksudnya sama gitu, maksudnya korbannya kena, pelakunya kena kan gitu. Kalau memang itu benar-benar ada faktor kesengajaan ya, kan itu kan diinvestigasi lagi. Kalau mau kasih hukuman yang seberat itu harus investigasi lagi. So ya akhirnya terbukti tidak ada kesengajaan, nggak ada. Dan bahkan sampai sang legend pun angkat bicara ini kan, bilang nggak ada. Kita juga waktu itu podcast kemarin di antara podcastnya Mandalika sama Phillip Island kemarin kita juga nyatakan nggak mungkin untuk kesengajaan karena toh ya sama-sama jatuh, sama-sama rugi. Cuman bedanya satunya si Marquez cedera. Ya kan si Besetti masih bisa ikut. Kalau untuk faktor sengaja ditabrak itu enggak lah. Enggak jatuh gitulah ya. Dari Devi itu sih Mas. Mau bahas hot news ada apa lagi nih? Kayaknya yang masih panas itu ya Bang ya. Masih belum ada sama update kemarin lagi. Juga statementnya si siapa? Peko tuh lagi nggak terima karena ada film dokumenter. Oh iya. Jadi dibarengi. Apa ini nggak tahu. Jadi kemarin tuh gini, statementnya itu film dokumenter ini momennya nggak pas. Karena bertepatan dengan mengingat mendiang Marco Simoncelli berketepatan juga di Malaysia. Jadi lagi bergabung lah. Lagi bergabung terus habis itu dokumenter Sepang Clash ya dimunculkan lagi. Yang memproduksi ya dari Liberty-nya. Ya, mungkin ya itu tadi ya mungkin setelah atau Valencia atau apa pasti tidak ada. Tapi kayaknya itu juga kalau menurut saya masih pancingan juga. Iya, itu juga salah satu marketing. Toh akhirnya karena dia mengeluarkan itu toh Peko akhirnya angkat bicara kan. Iya. Ya itu yang mungkin pas lagi kesel juga kan dan enggak ini kan. Karena pada waktu itu dia ada kan masih di pedoknya pas 2015 itu si Peko itu ada kejadian itu. Sama dia ngebahas kenapa Dovizioso juga diwawancarai padahal pada waktu itu si Dovizioso pas di belakangnya Rossi dan Marquez kan. Pada waktu itu Dovizioso ditanyain apa yang kamu lihat pada waktu itu? Saya nggak lihat apa-apa. Ya nggak tahu kan. Iya kan. Ya nggak tahu katanya saya. Sampai itu dikritik. Kok ngapain nyari narasumber yang nggak tahu apa-apa? Kan itu kan salah satu narasumber kan. Ngapain dia juga dijadikan narasumber? Toh jawabannya saya nggak lihat apa-apa. Padahal itu persis di belakangnya orang dua itu Marquez sama Rossi. Kan juga lucu sebenarnya video itu gitu loh. Ya apa itu menambah bumbu-bumbu untuk drama itu tadi ya kan. Sama ya itu si Liberty tidak puas si Rossi ini menjalankan timnya si FR46 ini. Karena tidak banyak terlibat di satu kalender musim gitu. Maunya si Liberty ini kamu yang kalau bisa setiap balapan itu kamu muncul. Kehadirannya tadi. Iya. Tadi bisa biar ada magnet lah. Biar ada tontonan kan? Biar ada magnet. Supaya ada Rossi tuh. Jadi penonton ini penggemar yang dulu tuh bisa balik lagi. Tapi ya rasanya bukan media kalau nggak noto sesuatu hal di dalamnya. Itu dia tinggal dia negosiasi aja lagi dengan Rossi. Mungkin dia nanti balapannya di mobil di GT itu bisa dikurangin atau bahkan nggak usah ngurusin ini aja, ngurusin tim balapmu aja supaya bisa. Mungkin ada perjanjian khusus kali ya. Oh ya satu lagi Bang, mungkin dari Peko ya terkait ban bocor kemarin itu dia mengaku legowo lah soal itu, nggak terlalu permasalahkan. Jadi istilahnya ketika ada insiden dia nggak terlalu terbebani seperti balapan biasanya. Berarti kan intinya skillnya dia ini kan memang selama ini kan satu kalender 2025 ini kan dia masih dibayang-bayangin sama Marquez, ya kan? Dengan mungkin kejadian kemarin ya sebenarnya bukan karena skillnya atau motornya, karena memang ada faktor X tadi itu kena bannya bocor. Kalau dibilang Marquez masih jadi ini enggak jadi bisa jadi juara dunia bisa, masih jadi bisa pesaing enggak bisa. Si Peko ya. Bisa menjadi pesaing enggak bisa seharusnya. Soalnya posisinya di klasemen juga enggak jelek-jelek banget kan. Iya. Masih bisa bersaing di 3 atau 4. Secara skill juga
Iya, dia sudah keren. dia punya predikat 2 kali juara dunia. Iya, Paling Ducati lagi. Sudah nggak perlu diragukan lah kalau beliau ini. Oke, Debbie, itu Sudah? aja. Cukup Ada ya? Cukup. Oke, terima kasih Sobat Satu Track yang sudah mendengarkan obrolan kita pagi ini, obrolan ngalur ngidul. Ya, karena memang nggak banyak bahasan yang bisa kita bahas ya, apalagi ini menjelang akhir musim. Terlebih jagoannya orang-orang ini pada istirahat semua. Iya. Jorge Martin istirahat, Iya. Marc Marquez-nya istirahat, ya kan? Vinalesnya istirahat. Ya. Banyaklah pembalap istirahat. Oh, tapi ini ya Bang ya, untuk Marquez besok penggantinya ganti lagi ya. Nah, Iya, sudah ganti. katanya. Berarti kan Piro itu terakhir di Sepang. ya yang didaftarkan itu. Nah, itu masih belum tahu lagi nih. Karena Belum update kemarin aku. dengar-dengar Bulega ya. Nah, Iya, itu, sebelumnya kan Bulega. sudah pernah bilang Bulega. Cuman memang Bulega sebelum mengiyakan dia harus ngetes dulu motor itu. Nah itu, Iya, karena beliau masih kan dari ragu. WSBK. Iya, takutnya nanti asal terima-terima malah jadi cemooh. Nah itu. Betul. Tapi ya siapapun nanti yang menggantikan lah, ya semoga bisa bantu Ducati untuk Iya. mengambil data di akhir Betul. musim ini, bisa membawa development yang lebih baik lah di musim depan, kita harapnya kan seperti itu. Oke, Sobat Satu Track, mungkin itu dulu bincang kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi nanti di podcast Satu Track berikutnya. Mungkin kapan ya kita podcast lagi ya? Senin Nanti mungkin kalau ya ada Bang ya? updatean Oh. langsung ya. Iya, langsung. Karena kita biasanya di grup internal itu sudah ini Iya. sudah saling berbagi share link berita sekarang. Ini bagus nih dibahas. Nah, nanti kita bahas bareng lah dengan Bang Aco sama Devi juga dan masih dengan saya. Jangan lupa juga teman-teman untuk beri like, komen dan subscribe-nya. Nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa komentar kan. Komentarnya boleh Iya. ini kok, nggak Kita bisa harus selalu berdiskusi lah. Iya. Ya, tadi itu bagus tuh Oh. komennya. Kita diskusi. ada yang ngasih pandangan, analisis, ada yang mengoreksi. Nah, kita malasan nih kalau misalkan komunitasnya aktif kayak gitu. Iya. Jangan lupa juga di-share ke temennya, kerabat, tetangga, siapapun yang mungkin belum masuk ke dunia MotoGP ya. Betul. Kita upayakan membantu Liberty Media untuk meningkatkan Ya. fans lah. Aduh. Ya, gitu. Oke, itu dulu. Seperti biasa kita tutup. Salam Satu Track Salam Satu Track 54. 37. 37.